Pemirsa, manusia Bali dulu dikenal memiliki karakter jujur, bermoral dan berintegritas. Namun sekarang karakter itu perlahan mulai mengikis, tergerus seiring perkembangan era globalisasi saat ini. Demikian dikatakan Cagup Bali Iwayan Koster saat bersimekrama dan bertatap muka dengan warga Banjar Angasari, Desa Ungasan, Kuta Selatan. Krama Bali masih kuat memegang adat, budaya, dan agamanya. Namun menurut Cagup Bali yang juga Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali Iwayan Koster, Krama Bali sudah mulai kehilangan arah. Menurut anggota DPR 3 periode ini, Krama Bali mulai kehilangan jati dirinya dan kurang kuat memegang prinsip-prinsip nilai keagamannya. Politisi yang semakin akrab dipanggil Koster Bali 1 atau KBS ini mengatakan agar Bali memiliki karakter kuat memegang prinsip nilai keagamannya, penataan sumber daya manusianya sangat diperlukan. Jika diberi kepercayaan memimpin Bali sebagai gubernur, KBS akan menata sumber daya manusianya. Salah satunya yang akan dibangun KBS adalah lewat penjabaran konsep pola pembangunan nasional semesta berencana, yakni di bidang pendidikan agama Hindu, dengan mendirikan peseraman Hindu baik formal maupun non-formal. Dengan memperkuat jati diri dan karakter manusia Hindu, KBS ingin membangun manusia Bali yang berkualitas dan kuat unsur kebaliannya yang dibangun berdasarkan nilai-nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Bali. KBS mengatakan, jika belajar matematika, fisika, kimia maupun bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sudah bagus, namun akan lebih baik apabila ditambah kurikulum muatan lokal. Untuk itu, KBS akan bekerja maksimal mengembalikan karakter manusia Bali sesuai apa yang dulu pernah dibangun oleh para leluhur dan tetua-tetua di Bali. Tokoh masyarakat Desa Ungasan yang juga anggota DPRD Badung Made Duama mengatakan akan mengawal visi misi dari KBS. Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Ungasan, Sugita Putra, yang akan mengawal KBS dan siap memenangkan KBS menjadi gubernur Bali. Kalau pola pembangunan nasional semesta berencana itu bisa terwujud dan bisa dimenangkan oleh KBS Koster Bali 1, jelas kami selaku tokoh masyarakat ya, dan seiring dengan kader-kader partai yang ada di Ungasan, kami kawal itu. Kami kawal itu minimal kami mulai sentuh tentang SDM. Bagaimana pola pendidikan ya yang harus berkarakter, kata Pak calon gubernur. Baik selaku Ketua Partai PDI Perjuangan di Kecamatan Kuta Selatan, dengan hadirnya Pak Iwayan Koster, acara digagas oleh Pak Made Duama beserta dengan masyarakat Ungasan. Jadi ini adalah awal bukti bagi kami di Partai PDI Perjuangan, khususnya di Kuta Selatan, langkah awal untuk memenangkan Pak Koster ini dari arah selatan Bali. Di hadapan warga, KBS menitip diri dan mohon doa restu yang tulus kepada warga masyarakat agar diberi kelancaran langkah menuju kursi gubernur Bali. Politisi dari Desa Sembiran Buleleng ini juga mengatakan akan ngaya total skala dan niskala. 3 periode duduk sebagai anggota DPR dan Badan Anggaran, KBS memiliki pengalaman bagaimana mengatur keuangan negara. KBS mengatakan memiliki ide-ide brilian untuk membangun daerah cukup bagus. Namun bagaimana merealisasikan ide tersebut jika anggaran daerah kecil atau pemimpin tidak tahu celah untuk mencari anggaran tersebut? Langkah KBS menuju Bali 1 pun kian mantap. Kendati diakuinya tak sedikit rintangan yang menghadangnya. Namun karena niatan yang tulus seluruh-seluruhnya dan mulia untuk ngayah skala dan niskala membangun Bali, KBS semakin mantap menapaki proses demi proses menuju kursi gubernur Bali. KBS mengungkapkan niatan menjadi gubernur Bali tidak didasari hanya untuk urusan pribadi, karena secara materi KBS dan keluarga sudah lebih dari cukup. KBS hanya ingin menata Bali dan mengembalikan jati diri Krama Bali sesuai tatanan adat, agama, tradisi, seni dan budayanya menuju masyarakat Bali yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya sesuai konsep dari ajaran Trisakti Bung Karno. Tim Liputan